وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Sahabat-sahabat KSNS, mari terlebih dahulu kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadda ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat KSNS, kecerdasan, spiritual, para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, melestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita akan lanjutkan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada saat ini kita memasuki episode keberapa? 555. Alhamdulillah. Doakan terus saya dan program ini insyaallah dijaga oleh Allah. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Jelaslah bahwa kota Makkah Al-Mukarramah adalah tempatnya Baitullah yang berpegang kepada tauhid, menyembah Allah yang esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah tidak butuh dengan siapa, tidak beranak dan tidak diperanak, dan tidak ada satupun yang dapat menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi dulu bertauhid kepada Allah. Tidak ada berhala di dalam Ka'bah. Tidak ada berhala di luar Ka'bah. Seperti kejadiannya di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, siapakah yang memulai membawa patung untuk disembah di Makkah Al-Mukarramah?
ini yang kita mau bahas. Sebenarnya umat manusia itu dari mulai diutusnya Nabi Adam, pertama kali ada manusia di alam muka bumi menyembah Allah yang esa. Timbullah pertama kali kesyirikan itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, seluruhnya menganut agama Islam bagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Al-Bukhari, jarak antara Adam kepada Nabi Nuh 10 qarn, kulluhum ala al-Islam, 10 abad, 1000 tahun, semuanya menganut agama Islam, agama tauhid, menyembah Allah yang esa. Timbulnya kesyirikan terjadi pada umat manusia adalah karena godaan syaitan. Ketika sebelum Nabi Nuh diutus, saat itu ada beberapa orang saleh namanya Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini 5 orang saleh. Orang-orangnya istiqamah. Kalau munajat kepada Allah qabul. Begitu beliau ini kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, datanglah iblis yang saat itu berwajah manusia, berkata kepada mereka yang baru saja ditinggalkan oleh ulama-ulama pembesar ini, ulama-ulama yang qabul akan doanya dan bagus nasihatnya, Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Kata iblis, mereka sudah lihat bagaimana kita bisa mengingat Allah tanpa keberadaan mereka di alam muka bumi. Bagaimana kita bisa munajat kepada Allah tanpa keberadaan mereka di muka bumi. Aku usulkan kepada kalian, aku mahir dalam membuat patung, kata iblis. Ini sejarah yang ada di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Akhirnya iblis bilang, gimana kalau saya bentuk dari batu wajah-wajah mereka. Dengan melihat mereka, kita ingat Allah. Dengan melihat mereka, kita bisa bermunajat kepada Allah. Mereka setujui. Ini godaan iblis. Ini awal terjadinya kesyirikan. Kita akan lanjut. Tetap kita ya kan? Ya, Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Jadi awalnya iblis itu datang kepada umat manusia setelah 5 orang soleh ini kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, membuat patung-patung yang wajahnya mirip dengan mereka. Tujuannya apa? Menjadikan mereka sebagai wasilah, perantara hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya seperti itu. Generasi tambah generasi,
generasi tambah generasi, lama-lama langsung menyembah sesembahan-sesembahan yang dinamai dengan nama orang-orang tersebut. Sampai naudzubillah min dzalik, apabila ada hendak yang wafat di antara mereka, mereka berpesan kepada anak-anak. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka berkata kepada anak keturunannya, kepada saudara-saudarinya ketika mereka akan wafat. La tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Coba lihat. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Siapa saja? Wala tadharunna waddan wala suwa'a, waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wadda, jangan kalian tinggalkan suwa', jangan kalian tinggalkan yaghut, jangan kalian tinggalkan ya'ud, jangan kalian tinggalkan nasr. Ini pesan orang kafir terhadap anak keturunan. Ini musibah. Mulailah adanya penyembahan-penyembahan terhadap selain Allah. Berhala-berhala yang mereka buat dan mereka menyembah. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Karena mereka banyak yang tidak patuh. Hingga Allah datangkan azab besar. Berupa banjir yang besar. Yang diselamatkan adalah Nuh dan keluarganya serta orang-orang yang beriman. Alaihim rahmatullah. Sahabat. Nah mulai lagi tuh, habis itu ada lagi penyembahan-penyembahan berhala. Mulai lagi timbul. Ya siapa yang boleh? Iblis lagi. Iblis kan berusaha supaya manusia ini jauh dari Allah. Supaya manusia ini berbuat syirik kepada Allah. Supaya manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Iblis itu janjinya seperti itu. Aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Selalu ingin menyesatkan manusia. Semua orang digoda buat jauh dari Allah, agar tidak mendapatkan kenikmatan surga yang abadi, agar tidak mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itu iblis dan para setan lagi. Sahabat, akhirnya digoda lagi, sampai akhirnya Allah datangkan setiap Rasul di masanya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kita sudah dengar kisah tentang Nabi Ibrahim saat menghancurkan berhala-berhala milik mereka. Nabi Ibrahim sedang dibakar oleh mereka, tapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Perintah Allah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim bertauhid. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Abdullah bin Abbas, itulah perkataan Nabi Ibrahim. Hina ulqiya bihi finnar, ketika ingin diceburkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik pelindung. Akhirnya Nabi Ibrahim bisa menghancurkan segala kesyirikan. Sampai Nabi Ibrahim negerinya adalah Makkah Al-Mukarramah, negeri keduanya setelah Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim saat itu mengangkat bangunan Ka'bah. Kan yang istri pertamanya di Palestina, istri keduanya di Makkah. Saat itu Nabi Ibrahim menjadikan negeri itu negeri tauhid, dan selalu berwasiat kepada anak keturunannya untuk menjaga tauhid, dan berwasiat kepada anak-anaknya, jangan sampai kau kembali ke rahmat Allah sebelum kau berpesan
tentang tauhid kepada anak. Salah satu bukti. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud-din فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku telah memilih agama ini bagi kalian, al-Islam. Ya'budullah, menyembah Allah, al-wahidul ahad, yang Maha Esa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu wafat kecuali kamu sebagai muslim yang menyembah Allah yang Esa. Ini buktinya. Kalau Nabi Ibrahim menganjurkan kepada anak-anaknya jangan wafat sebelum berwasiat. Jangan wafat sebelum. Jadi terus seperti itu. Jadi begitu pengen wafat, wasiat lagi. Ingat ya, menyembah Allah. Jangan ada yang menyembah selain Allah. Jika kalian wafatlah dan kalian muslim. Begitu juga ada keturunannya Nabi Ibrahim. Seperti diterangkan dalam Al-Quran ayat 133-nya. Cucunya Nabi Ibrahim, Yakub putranya Ishak putranya Nabi Ibrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan Nabi Yakub juga berpesan kepada anak-anak, am kuntum syuhada, apakah kalian saat itu menyaksikan idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yakub hendak sakaratul maut dan wafat saat itu. Idh qala li bani, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku? Apa yang kalian sembah setelah aku? Maksudnya menyembah Allah kan, waktu bersama Nabi Yakub menyembah Allah. Setelah aku pergi meninggalkan kalian mau menyembah siapa lagi? Aku telah mengajarkan kalian menyembah Allah maksudnya. Terus habis ini kalian mau menyembah siapa? Lalu mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu wahai Yakub, ayahku, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami juga tetap akan menyembah Tuhan dari ayah-ayahmu, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq. Tuhan yang mana? Ilahu wahidah, Tuhan yang satu, Allah maksudnya. Wa nahnu lahu muslimun, kami akan selalu patuh kepadanya. Kami selalu sebagai muslim. Lihat wasiat. Tapi tidak maunya terjadinya kesyirikan. Tapi ternyata beberapa generasi kemudian awal terjadinya kesyirikan di Mekah dibawa oleh siapa? Saya akan teruskan kisah ini. Tetapi ke sana. Saudara. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap begini. Ngagum, melestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon surga untuk akhwat. Calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat
sahabat, ya salam, ya semangat ya salamnya, yang kuat dong ya salam. Ojo menang, ojo turu. Ya, apa kita udah terang-terangan turu juga depan TV. Ya salam. Kita lanjut ya. Jadi begitu Nabi Ibrahim dan keturunannya terus mewasiatkan apa? Mewasiatkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu sahabat KSNS datang masa di mana orang-orang Quraisy ada ribut dengan suku Jurhum. Saat itu Jurhum sebelum meninggalkan kota Mekah, mereka menimbun harta-harta yang ada di dalam Ka'bah. Kemudian mereka menimbunnya di sumur Zamzam. Di sumur Zamzam juga dikubur oleh mereka. Hilanglah air Zamzam saat itu. Air Zamzam itu sempat hilang karena dikubur oleh suku Jurhum. Nanti kita akan menyampaikan sejarahnya kapan air Zamzam itu ditemukan dan siapa yang menemukan kembali air Zamzam. Kaitannya kuat dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat itu bangsa Quraisy dipimpin oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Tulisannya Amr itu Ain Mim Ra Waw bin Bakun Luhai Lam Ha Ya. Amr bin Luhai yaitu dia yang waktu itu saat itu memimpin kota Mekah. Melihat kondisi kota Mekah yang sedang kekurangan air, dia tidak merasa puas dengan tata cara ibadah yang sudah ada. Sebelum kejadiannya Amr bin Luhai membawa kesyirikan ke kota Mekah, sebelumnya memang ada sebagian orang-orang yang salah dalam mengartikan keberkahan batu-batu di tanah suci Mekah. Jadi saat itu banyak orang-orang itu, kalau mereka berangkat haji ke Mekah, mereka ambil batu-batu di Mekah. Mereka bawa pulang ke negeri-negeri mereka. Terus batu Mekah itu mereka puja. Ini awalnya. Makin lama makin tambah generasi dipuja batu-batu. Sampai salah satunya penduduk yang banyak menyembah berhala-berhala itu di negeri Syam. Hingga pada saat itu Amr bin Luhai sedang berkunjung ke negeri Syam. Maka Amr bin Luhai menyaksikan penduduk negeri Syam ya'budun al-asnam wal-awthan. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Amr bin Luhai dia tertarik dengan tata cara ibadahnya penduduk Syam, sehingga dia memesan patung yang terbesar untuk dia taruh di Ka'bah. Saat itu dikirimlah berhala yang dinamakan dengan nama Hubal.
taruh. Alasannya berhala ini kita jadikan apa? Perantara hubungan kita dengan Tuhan pemilik Ka'bah. Nah, ini atau Amr bin Luhai ini ketuanya waktu itu di Mekah. Jadi apa yang dia bawa banyak pengikut. Generasi tambah generasi, generasi tambah generasi makin kacau. Akhirnya setiap suku naruh berhala. Sampai diriwayatkan Ka'bah itu sampai ada 360 berhala mengelilingi Ka'bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pertanyaannya, siapakah penyebab awal kesyirikan datang ke Mekah Al-Mukarramah? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Ini jauh sebelum masa kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang pertama membawa berhala. Padahal kakeknya bangsa Quraisy adalah Nabi Ismail, seorang yang bertauhid kepada Allah dan seorang Rasul. Kakeknya Quraisy adalah Nabi Ibrahim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini bahayanya kalau satu tempat pemimpinnya nggak benar. Dia akan membawa dampak pada banyaknya masyarakat tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qusbahu fin nar. Aku menyaksikan Amr bin Luhai di mana dia masuk dalam api neraka Jahannam dan dihancurkan perutnya serta api dalam api neraka Jahannam. Ininya keluarkan lagi seperti bisa di api neraka. Karena Amr bin Luhai adalah yang pertama membawa kesyirikan ke tanah Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga itu menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri, turun-temurun seperti itu. Karena mereka menyembah Tuhan yang salah, sehingga akhirnya yang terjadi akhlak mereka rusak. Timbulnya perjudian, timbulnya mabuk-mabukan, dan tidak sedikit adat jahiliyah yang menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena malu dapat anak perempuan. Wa iya begitu. Salah dalam menyembah akan salah dalam kehidupan. Maka sembahlah Allah yang esa dengan hati yang tulus, ikhlas. Kau akan mendapatkan akhlak yang baik dalam hidup. Tetapi jika sana ya salah. Bahagia. Sini
wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam surga untuk akhwat, salam dari surga akhirat. Sahabat, ada pertanyaan dari Malika Salwa. Assalamualaikum Ustaz Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu, saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang tidak sholat sedangkan istrinya sholat? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya mungkin sholat 5 waktu yang wajib. Al-Fajr, Al-Zuhur, Al-Fajr maksudnya subuh, Al-Zuhur, Wal-Asr, Wal-Maghrib, Wal-Isya. Pertanyaannya, tinggalinnya karena apa? Ketenangannya sama suaminya atau belum? Tinggalin sholatnya karena apa? Ada yang dikarenakan malas atau tidak mau belajar caranya sholat. Ini meninggalkan maksiat. Dan bahayanya orang meninggalkan sholat, jangan tinggal ulur waktu saya tanpa uzur merasa aware. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Neraka aware bagi yang melalaikan sholat. Tahu neraka aware? Kalau gunung itu lewat di atas, nerakanya di bawah, gunung itu meleleh dari panasnya, api neraka wel kepada manusia. Nah itu. Jadi tarkus shalah, kalau dia disebabkan karena malas, maka hukumnya maksiat. Kalau karena malas ya, hukumnya maksiat. Dia tetap beragama Islam, tapi dia maksiat. Ini Anda tanyakan suami, kenapa panjenengan ini tidak sholat? Oh malas, berarti dia tetap muslim, tapi dia dalam perkara maksiat. Kita harus tetap berjuang dan mendoakannya dan mengajaknya kepada kebaikan, insyaallah. Tapi diterangkan tarkus shalah juhudan biha wa inkaran laha kufur. Apabila seseorang meninggalkan sholat yang wajib 5 waktu itu dikarenakan menganggap bahwa 5 waktu itu tidak wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dianggapnya tidak wajib, maka hukum akan mau gimana kan istri nggak bisa menceraikan suami.
Tapi pada saat itu, kalau secara Islam tidak bisa berhubungan. Di saat ada salah satu yang murtad. Jadi yang bisa menyatukan terus pernikahan itu satu agama, yaitu Islam. Salah satu keluar dari Islam, selesai pernikahan putus. Pernikahan Muslim dengan selainnya atau muslimah dengan selainnya, maksudnya dengan selain Islam, tidak sah. Dan pernikahan Muslim dengan muslimah salah satu di tengah jalan ada yang murtad, putus pernikahan. Jadi ini masalah sholat ini coba ini bukan main keras-kerasan, ini masalah ketegasan kita dalam hidup agar kita memperoleh keselamatan di sisi Allah SWT. Jadi saran saya kepada ibu yang suaminya tidak mau sholat, tanyakan sama dia, kenapa tidak mau sholat? Kalau juhudan, ingkaran, ya ingkar terhadap wajibnya sholat, ibu tidak boleh mendampingi dia, karena statusnya cerai. Ya, dia meninggalkan sholat, mengatakan dia tidak wajib. Kalau dia mengatakan dia wajib tapi saya malas, nah ini kita dakwahkan. Kita sampaikan sama orang tua kita biar nasihatin. Kalau nggak ulama juga boleh kita menuntut dia ke pengadilan agama untuk agar hakim menghakimi. Masalah sholat, jangan pernah meremehkan masalah sholat. Karena dalam satu rumah, satu orang saja yang diwajibkan sholat di situ tidak sholat, laknat turun ke dalam rumah. Mau berkah dari mana nih rumah kalau ada yang satu nggak sholat? Kalau kita punya pasangan hidup nggak mau sholat, mau berkah dari mana itu rumah tangga? Jadi itu ketegasan itu penting. Dan pilihlah jalan Allah yang paling utama dari segala. Tetapi KFNS, ya, wa marhaban sahabat Da'ish NS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pecinta penanggung pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon surga. Untuk akhwat, calon bidadari surga amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Itulah Amr bin Luhai yang membawa keburukan pertama kali di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini bahayanya. Orang yang pertama melakukan tindakan kemungkaran, jika diikuti oleh orang-orang setelahnya, dia ikut nanggung dosa. Bagaimana contohnya sekarang ini kalau ada orang bunuh orang, itu Qabil kebagian dosa. Qabil putranya Nabi Adam alaihissalam yang membunuh Habil. Dialah manusia yang pertama mencontohkan pembunuhan terhadap saudara. Makanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 setelah Allah mengisahkan kisah tentang Qabil membunuh Habil. Ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard ka'annama qatala an-nasa jami'an. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain
atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruh. Ini ayat salah satunya menunjukkan bahwa siapa saja yang membunuh selanjutnya akan kebagian dosa dari orang-orang yang membunuh benar. Karena itu keburukan yang dicontoh. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man a'ana 'ala ma'siyatin ana syarikan lahu." Barang siapa orang membantu seseorang dalam perkara maksiat, maka dia ikut menanggung dosa. Lagi kayak Amr bin Luhai. Contoh, kalau ada orang nanya sama kita, Pak, mau nanya Pak, tempat yang biasa main judi di kampung sini di mana ya Pak ya? Oh, ini ente lurus, nanti ujung ketemu kali ini. Kali ente belok kanan lurus terus, ada beberapa rumah dari situ ada gang kecil, ente masuk ke kanan, ente naik lagi ke atas. Kita kasih tahu. Begitu dia main judi di sana, kita kena dosa ini. Kita yang kasih tahu. Ma'ana ala ma'siyatin kana syarikan lahu. Bahkan Imam Al-Ghazali sampai memberi contoh, jika ada seorang yang menjual pedang, dia tahu yang pembeli pedangnya ini buat ngerampok, dia tahu, terus dia tetap jual kepada si perampok itu. Apabila orang itu gunakan untuk merampok, dia kebagian dosa. Nah, ini udah tahu, dia ini buat ngerampok. Lain kalau dia nggak tahu. Ini lagi kayak Amr bin Luhai yang pertama kali membawa berhal, maka merah. Dengan kita menjadi petunjuk kebaikan, dengan kita jadi pengawal acara-acara yang baik. Ada program KSNS. Bapak-bapak, ibu-ibu kasih tahu sama yang belum menyaksikan KSNS. Ada program tuh KSNS, anak dilihatnya bagus. Isinya tauhid, isinya amal-amal soleh. Sampai orang menonton juga, kebagian pahalanya. Man dalla 'ala al-khair kafa'ilih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang menunjukkan kepada kebaikan, sama seperti dia melakukan. Apa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan? Jadi hikmah yang kita bisa ambil dari episode ini adalah jauhkan diri dari beramal buruk yang berakibat dicontoh oleh orang-orang setelahnya. Beramallah yang baik, sebarkan yang baik, ajak orang berbuat baik. InsyaAllah kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan pahala-pahala yang baik. InsyaAllah. Makanya amalan pendakwah tidak akan bisa mengalahkan, tidak akan bisa dikalahkan. Amalan pendakwah tidak akan bisa dikalahkan oleh amalan ahli ibadah yang tidak berdakwah. Kalau ahli ibadah tidak berdakwah, dia doang. Tapi kalau pendakwah, dia hanya ibadah dan dia mengajak orang. Terus. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesilapan. Doakan saya dan program ini, sahabat yang semoga dijaga oleh Allah. Allahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya, kita bisa berjalan di jalan yang lurus. Wa akhukum billah fi qirtar. Saudaramu sesama agama Allah fi tariq, untuk doa. Jangan lupa. Wa nastaudiukum Allah. Dan kami titipkan Anda kepada Allah. Semoga Allah menjaga kami. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.